Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan LIA, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Aklani Maza, MA. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan LIA, Ibu Dr. Arifah Diati, Bendahara Yayasan LIA, Ibu Praktimia Semiawan, MBA, Ibu Luz Ismail, MA, pengawas Yayasan LIA, sekaligus narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Soni Teguh Trilaksono. Para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Jakarta, Ibu Ismarita Ramayanti PhD dan Bapak Dr. Hasanuddin, Bapak Ibu dosen, karyawan, dan mahasiswa STBA LIA Jakarta yang saya banggakan. Tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk mengawali acara hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, hari ini kita semua dapat bertemu secara hybrid dalam salah satu rangkaian acara Ramadan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Jakarta. Atas nama Sivitas Akademika dan karyawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Jakarta, saya mengucapkan selamat datang kepada hadirin semua di kampus tercinta kami, Kampus LIA Pengadegan, Jakarta Selatan. STBA LIA adalah sekolah bahasa asing pertama di Jakarta. Dalam usianya yang sudah ke-24 tahun ini, kami terus bebenah diri dan mempersiapkan perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi Universitas LIA. Oleh karena itu, bukan hanya mempersiapkan fisik bangunan, sarana, prasarana saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, baik fisik dan mental, untuk mampu menghadapi perubahan. Dan itulah salah satu hal yang mendasari kegiatan Motivators Talk pada sore hari ini. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, perubahan bentuk STBA LIA menjadi Universitas LIA dengan 4 program studi baru, insya Allah akan membekali mahasiswa dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini, yaitu pengetahuan dan keterampilan kerja dalam bidang sistem informasi, teknik informatika, bisnis digital, dan desain komunikasi visual. Hal ini sesuai dengan tujuan STBA LIA yang berkomitmen untuk turut mencerdaskan bangsa, mempersiapkan generasi yang siap untuk masanya nanti, yang tidak saja mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mampu mengkomunikasikannya secara global melalui penguasaan bahasa asing yang memang sudah menjadi keunggulan LIA, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh STBA LIA, walaupun berorientasi global dan ke masa depan, tapi menapak pada masa sekarang, karena kita hidup di masa ini. Sesuai dengan moto STBA LIA, yaitu unggul, profesional, dan peduli. STBA LIA juga sadar dan peduli akan situasi yang terjadi di sekelilingnya. Komitmen inilah yang salah satunya baru saja kami canangkan kemarin bersama Kecamatan Pancoran. Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Jakarta bersama Kecamatan Pancoran sudah mencanangkan Pusat Pelatihan Masyarakat Peduli Lingkungan. Setelah seminggu sebelumnya, STBA LIA juga berperan aktif membantu meningkatkan kompetensi berbahasa asing bagi aparat sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hari ini, alhamdulillah, bertambah satu lagi sinergi STBA LIA Jakarta, yaitu dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap, yang akan kami mulai dengan peningkat
kompetensi berbahasa asing bagi relawan kemanusiaan internasional ACT. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada mitra STB Alia yaitu ACT yang berpartisipasi dalam kegiatan inspirasi Ramadan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai informasi bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau dikenal juga dengan nama Act for Humanity tidak hanya bergerak di bidang kemanusiaan dengan memberikan bantuan kemanusiaan seperti yang selama ini sebagian besar kita mengenalnya, tapi Act for Humanity juga bergerak di bidang pendidikan dengan adanya divisi Global University, di bidang public relations, pemberitaan dengan Act News-nya, marketing dan communication, dan sebagainya. Insya Allah, STB Alia Jakarta adalah perguruan tinggi swasta pertama yang bermitra dengan ACT, dan kemitraan ini akan diawali dengan kerjasama di bidang pendidikan dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekali lagi kita berikan apresiasi kita kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa, dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kalau kita lihat di dalam flyer acara hari ini, ada 3 orang motivator hebat yang sekaligus mengunjungi kita di sore hari ini. Pak Ari Untung, sudah hadir mungkin ya melalui Zoom. Siapa yang nggak kenal? Tapi mungkin banyak yang belum tahu bahwa beliau adalah alumni LIA pada tahun 90-an. Pak Ari, sebagai keluarga LIA, kami ikut merasa bangga bahwa pengalaman Pak Ari belajar bahasa Inggris bersama LIA sudah turut mengantarkan Pak Ari Untung kepada posisinya yang sekarang. Semoga semakin sukses ya Pak Ari Untung. Terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Karena dengan jadwal yang luar biasa padat, Bapak menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kami. Kebanggaan untuk kami, Pak Ari. Tepuk tangan untuk Pak Ari, alumni LIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya terima kasih atas undangan yang dikirimkan kepada kami. Ini sebuah kehormatan. Tentunya juga sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan juga salam perkenalan untuk yang terhormat Ibu Dr. Siti Yulidar Harunasari, MPD, Ketua STB Alia Jakarta, juga Dr. Sony Trilaksono, MED. Tentunya juga ini sebuah kehormatan bagi saya yang pernah mungkin mengenyam pendidikan di sana, apalagi ada guru kita juga nih, Dr. Haji Mardani Alisera. Masya Allah, luar biasa beliau juga leadership-nya banyak memberikan inspirasi. Mohon maaf suaranya agak sedikit banyak bassnya ini karena mungkin kurang tidur ya. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang kurang tidur di 10 hari terakhir belakangan. Semoga ini menjadi Ramadan kita bersama. Berbicara mengenai inspirasi, kayaknya pembicara-pembicara semua yang ada di sini jauh lebih berilmu dibanding saya ya sepertinya. Bahkan tadi Ibu Dr. Siti saja ungkapannya sudah benar-benar menyemangati dan juga menginspirasi. Berbicara mengenai LIA sendiri sih sebenarnya STB Alia ini banyak perannya dalam kehidupan saya, dikarenakan bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi saya belajar menjadi pembawa acara juga di sekolah ini. Karena dulu di zaman saya adalah masa transisi antara LIA MT Haryono ke Pengadegan gitu. Dulu ada klub, dulu ada English Club yang namanya Haryono English Club. Nah di hack ini Haryono English Club saya belajar cara untuk membawakan acara, juga membuat satu event atau juga mungkin event kecil yang diadakan setiap minggu. Dan alhamdulillah ini yang menjadi profesi
belakangan gitu menjadi presenter dan juga memiliki sebuah rumah produksi event organizer. Tapi itu semua diawali dengan sesuatu langkah yang kecil yang tentunya saya belajar dari sekolah ini, belajar dari teman-teman yang ada di sana menjadi sebuah pengalaman yang sangat berarti. Mohon maaf ini lampunya saya agak mati. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah apa namanya kode sih sebenarnya teman-teman semuanya, apalagi untuk para para anak muda yang ada dimanapun ya. Masuk saya rasa ini teman-teman yang ada di STB Ali bahwa setiap hari ini alhamdulillah karena acara Ramadan pasti teman-teman yang menyaksikan di sini adalah anak-anak STB Ali yang sedang berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan puasanya diridhoi Allah dan terima. Amin. Ini sebenarnya Allah sudah memberikan kode menurut saya. Jadi setiap detik, setiap keadaan gitu kita dikasih kode sama Allah Subhanahu wa taala bahwa it's your turn gitu ya. Bahkan nih karena ini anak muda semua, kita tuh dikasih kode bahkan tiap minggu kita mesti baca Al-Kahfi bahkan kan. Baca Al-Kahfi itu adalah sebuah inspirasi dari anak muda yang diingatin setiap minggu gitu. Kenapa bisa begitu ya? Nah, sekarang kalau kita lihat kenapa sekarang umat muslim gitu ya, anak-anak muda muslim itu kurang memegang peranan gitu ya. Maksudnya kurang jadi pemain gitu. Ini kenapa ya? Padahal kalau kita lihat bagaimana kurang hebatnya inspirator terbesar sepanjang masa yang ada dalam sejarah, dalam kehidupan Rasulullah SAW, Nabi kita bersama. Bagaimana beliau, seorang yang muda, juga dengan para sahabatnya yang muda, dengan Quran dan hadis yang sama mampu menguasai dunia gitu ya. Sedangkan kita punya Quran dan hadis yang sama, tapi kok kita nggak bisa bergerak seperti beliau. Ini sebuah challenge yang tentunya juga perlu kita jawab pertanyaannya gitu. Kenapa sekarang kayaknya mau cari rezeki aja susah? Sedangkan beliau aja ketika menikahi Siti Khadijah aja, maharnya itu sekitar 1 miliar kalau nggak salah. Kemudian sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf aja ketika meninggal warisannya sampai 4 triliun kalau dirupiahkan. Nah, ibaratnya sebenarnya para sahabat Rasulullah SAW semuanya adalah orang-orang yang ibaratnya mampu menjalankan sesuatu sesuai dengan porsinya, bahkan secara ekonomi. Jadi orang yang wealthy, tapi bukan untuk jadi orang kaya ya. Kaya itu penting juga, tapi untuk bisa bermanfaat. Contoh mungkin sekarang ini kalau kita lihat ya, apa yang terjadi sekarang, apakah anak-anak muda muslim sudah bisa menjadi pemain? Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan menurut saya. Saya udah saya masih muda apa enggak, saya nggak tahu ya. Soalnya saya mungkin udah agak-agak dekat maghrib ya segitu. Mudanya mungkin udah ya masih muda, mudah-mudahan bisa ngomongin secara populasi untuk teman-teman anak-anak muda muslim bahwa sekarang ini kita ini adalah populasi muslim terbesar di dunia gitu ya, walaupun mungkin datangnya agama Islam turunkan di tanah Arab ya, tapi penganut agama Islam terbesar adalah di Indonesia. Sekitar 16% ada, 13-16% adalah ada di Indonesia. Dan juga 80% penduduk Indonesia adalah Muslim gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang secara apa namanya perekonomian justru kebalik ya. Ibaratnya kita umat Muslim hanya bisa mampu berperan dari beberapa sektor, mungkin ada sektor ada beberapa persen ada di konglomerasi, BUMN, ada non formal dan formal, paling paling Muslim memegang di sektor formal dan informal yang mungkin kalau dijumlahkan hanya sekitar 13%-an saja gitu kemampuan untuk mungkin berperan secara ekonomi. Jadi masih sedikit sekali. Nah, ini sebenarnya sebuah challenge. Apakah kita kemudian komplain, kok gini keadaannya, kenapa bisa begini? Ini justru sebenarnya kode menurut saya. Ini adalah Allah ngasih kode ke kita bahwa keadaan sekarang sedang seperti ini gitu. Dan kalian anak mudanya, kalian ngapain aja gitu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kode di mana bahwa para pendahulu kita, para pemuda-pemuda zaman sebelum kita, itu menunjukkan bahwa pemuda adalah orang-orang yang kaleng-kaleng. Pemuda-pemuda muslim itu bukan orang yang kaleng-kaleng. Contoh, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah menjadi sultan umur 18 tahun. Ali bin Abi Thalib juga begitu juga. Masih muda udah jadi sahabat Rasulullah SAW. Dan sebenarnya para pemuda ini adalah orang yang merubah peradaban dunia dari zaman dulu. Contoh, pemuda-pemuda Al-Kahfi itu pemuda dia dibilangnya. Itu dipisahkan dari lingkungan yang mungkin masih jahiliyah, kemudian masuk ke dalam goa dan tidur selama 300 tahun.
Mereka juga pemuda, sampai suratnya dilestarikan sampai sekarang kita baca, tapi kita nggak tahu apa itu maknanya. Contoh lagi apa yang terjadi dengan pemuda-pemuda di zaman Golden Ages. Mungkin teman-teman semua tahunya ada era namanya Dark Age gitu ya, tapi sebenarnya adalah Golden Age untuk peradaban Islam. Belah saya juga baru tahunya belakangan gitu, karena juga saya ngajinya telat. Jadi ibaratnya gini, kalau saya juga dulu termasuk orang yang kalau ada orang ngaji itu saya suka agak-agak nyinyir gitu ya. Saya juga bertanya gitu, kalau emang Islam adalah agama yang mungkin berperan dalam peradaban, yang kita nikmati sekarang ini, seperti apa, internet, teknologi, robot, jet, semua segala macam Instagram, sosial media, mana peran Islam di sana? Pernah saya tanyakan seperti itu ya, tapi Masya Allah, ternyata kalau kita urut gitu ya, kalau kita urut di era-era yang sangat luar biasa itu, era Golden Age, itu sepertinya jawabannya adalah hampir semua teknologi ada wasilah dari ilmuwan Muslim, eh, dengan atas izin Allah mereka diizinkan untuk menjadi pemuda-pemuda yang memberikan wasilah ditemukannya teknologi tersebut. Mohon maaf ini layar saya gelap, apakah saya masih kedengaran suaranya? Apakah masih kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Masih ya, masih. Oke, oke. Jadi gini, ternyata kalau kita mau umroh atau mau apa namanya, mau kemana-mana ke luar negeri gitu ya, banyak yang bilang gitu, orang Islam nggak ada tuh yang punya pesawat apa segala macam. Ternyata yang menemukan cara bisa terbang adalah Ibnu Firnas, seseorang yang kemudian dekat dengan Al-Quran, mendapatkan inspirasi hanya dengan satu ayat di Quran di surat Al-Mulk ayat 19. Beliau bisa menemukan bagaimana cara untuk terbang yang kemudian apa namanya, patungnya diabadikan dan dia menjadi bapak penerbangan di dunia, bukan Wright bersaudara, tapi beliau. Kemudian apakah yang terjadi dengan segala teknologi robot, teknologi jam tangan, teknologi mekanik segala macam? Apa peran Islam di sana? Ternyata ilmuwan Muslim yang lainnya adalah bapak robotik dunia, namanya ada Al-Jazari. Seseorang yang mendapatkan hikmah juga dari Quran. Dengan Quran, dia meneliti sesuatu, karena memang Quran sifatnya holistik, ditemukanlah bagaimana dia menemukan roda gigi yang sekarang menjadi penemuan untuk bisa mobil bisa jalan, ada jam bisa berputar, teknologi mekanik, segala robotik itu ditemukan dengan niatan awal Al-Jazari ingin membuat jam supaya tidak telat untuk sholat. Kemudian, wah sebenarnya semua itu udah ada di Quran ya. Cuma bagaimana cara kita melihatnya dan bagaimana cara kita mempelajarinya atau juga membacanya gitu. Seperti halnya mungkin kita diingatkan dengan Iqra. Ada lagi pertanyaan berikutnya kayak semacam bagaimana ya kalau misalnya kayak semacam sosial media lah gitu. Sosial media atau juga mungkin teknologi gedung tinggi segala macam gitu. Nggak ada tuh peran umat muslim di sana gitu kan. Nah, ini lagi sebenarnya kayak teknologi ataupun juga mungkin internet atau juga mungkin semua hal yang terjadi itu diperlukan pengukuran dengan matematika. Dan tentunya yang menemukan format matematika atau juga algoritma adalah Al-Khawarizmi. Beliau juga menemukan angka 0. Jadi sebenarnya semua dari para jadi banyak sebenarnya, ada Ibnu Haytham, ada apa namanya, Maryam astrologi, banyak sekali sebenarnya para ilmuwan-ilmuwan ini yang saya makin lama makin curious ya. Sebenarnya mereka ini mendapatkan hikmah tersebut dari Quran semuanya. Mereka hanya memindahkan dengan membaca Quran dapat inspirasi kemudian menjadi sesuatu yang menjadi apa namanya, wasilah sebuah teknologi atau juga mungkin wasilah perubahan peradaban. Tapi sebenarnya apakah sebenarnya mereka itu sangat pintar untuk bisa menemukan itu? Kalau menurut saya Allah sudah menakdirkan bahwa akan ada teknologi internet, akan ada teknologi yang namanya mobil atau pesawat, akan ada. Cuma siapa yang dipilih Allah untuk pantas menjadi orang yang dititipkan wasilah itu? Gitu. Jadi sebenarnya ketika Allah mengatakan bahwa akan ada kebangkitan dari timur gitu ya, bahwa akan peradaban Islam akan tumbuh gitu. Sutradaranya udah bilang
kalau kebangkitan itu akan hadir gitu, bahwa peradaban Islam akan kembali tumbuh, eh, dan dijanjikan gitu kebangkitan dari timur misalnya gitu ya. Jadi sutradaranya udah bilang begitu, sutradaranya udah bilang kita masa kita nggak mau ikutan main gitu ya. Jadi ada dengan kita atau tanpa kita, peradaban Islam akan tumbuh. Jadi sekarang ini udah waktunya kita sebagai anak muda, kita turun sebagai pemain. Kita jangan cuma jadi penonton aja gitu. Kalau kita nonton bola nih, di sini banyak yang nggak suka nonton bola nih. Atau juga mungkin nonton UFC lah misalnya gitu. Ada mungkin nonton bola tuh bisa sampai begadang-begadang gitu ya. Pasti tanya, ngapain tuh saya begadang-begadang segala? Biar apa sih? Biar lihat skornya gitu. Enggak juga. Kalau mau lihat skor, besok pagi aja lihat berita udah berapa skornya. Atau mungkin nonton film apa ya, Avengers gitu kan. Avengers udah tahu sebelum kita nonton pasti Avengers menang. Tapi ngapain kita masih nonton? Karena kita ingin melihat prosesnya. Karena kita ingin melihat siapa yang berperan dalam kemenangan itu. Nah, sekarang kalau kita nonton bola misalnya, di antara 22 yang main bola, dengan yang jutaan orang yang nonton, yang dibayar yang main. Tapi yang dibayar jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Memang ada kerugiannya adalah yang pemain punya kesempatan besar untuk banyak dinyinyirin, untuk banyak dicela atau juga mungkin dikoreksi, dikritik sama orang. Memang seperti itu menjadi pemain. Yang nonton cuma bisa nyinyir misalnya. Yang nonton cuma bisa komen, cuma bisa ya kalau senang dikepokin, kalau jelek kemudian ikutan dijelek-jelekin misalnya, dicela apa segala macam. Tapi di antara dua pihak, antara penonton dan juga pemain, yang punya kesempatan angkat piala cuma yang main. Jadi teman-teman semua, jumlahnya lebih sedikit, pemain ini dibayar, yang nonton lebih banyak dan coba bisa komen dan dia yang membayar. Jadi teman-teman semuanya, apapun profesinya sekarang, ini adalah sebuah challenge. Nggak mesti jadi ustadz. Saya pernah ngobrol dengan salah satu ustadz, ada sebuah pertanyaan gini ya. Saya sama teman-teman musyawarah, dia bertanya, di sini siapa yang mau masuk surga? Ya kita lah Ustadz, kita semua pengen masuk surga. Kita pengen masuk surga walaupun surganya kelas ekonomi gitu. Daripada masuk neraka VIP. Lagi enak-enak nyantai, tiba-tiba direndam di lahar gitu misalnya kan. Ya enak. Jadi kita mau masuk surga gimana caranya? Sesimpel itu aja. Cara paling simpel adalah mengikuti cara hidup Rasulullah. Yang mana tapi Ustadz? Kita kan nggak bisa jadi Ustadz, kita bilang gitu kan. Kita kan nggak bisa jadi Ustadz gitu kita bilang. Ternyata di antara dua peran yang besar, yaitu seorang ahli ibadah dengan orang yang berdiri sejenak di medan dakwah, itu jaraknya jauh. Jadi dijelaskan beliau begini, orang yang berdiri sejenak di medan dakwah dengan orang ahli ibadah adalah jaraknya seperti aku, beliau bilang, jaraknya seperti aku dengan orang yang paling lemah imannya. Jadi teman-teman semua kalau berada di medan dakwah gitu, itu seperti mengkapitalisasi kemampuan dari orang yang rajin ibadah. Tapi sebaiknya berada di medan dakwah juga ibadah, jangan cuma ngasih tahu doang tapi dia nggak ngejalanin gitu, atau jargoni. Sebaiknya dia berada di medan dakwah, tapi dia juga ahli ibadah. Nah, berada di medan dakwah ternyata bukan cuma jadi ustadz, tapi segala hal apa yang kita laksanakan, apa yang kita profesikan, nggak mesti berada di agama, itu membawa banyak orang untuk mengenal Allah. Ternyata begitu. Misalnya ada acara seperti ini yang positif, entah cateringnya, kameramennya, yang nyebarin pamfletnya, segala macam gitu. Misalnya, itu punya pahala yang sama dengan yang ceramah tanpa mengurangi satu dengan yang lainnya. Dan ternyata apa? Jagonya misalnya editing atau juga kamera gitu. Apa yang di-shoot atau dibuat adalah sesuatu yang baik-baik gitu. Dan tentunya juga seperti halnya di ayat kedua Al-Mulk kalau nggak salah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menerima amal-amal terbaik dari kita. Jadi maksudnya amal terbaik itu adalah kalau kalian punya profesi, teman-teman punya profesi jadi profesi yang terbaik, tapi bermanfaat untuk banyak orang, dan ini persembahan untuk Allah. Contoh gini, kalau kita lihat ya, perkembangan Islam di Liverpool itu, kemarin saya habis wawancara dengan salah satu imam di Liverpool kemarin, gara-gara ada viral bahwa di Liverpool ada sholat
jamaah di publik seperti di Times Square kemarin di depan Liverpool Pier, namanya Ahmed Katani, imamnya. Jadi pertumbuhannya ini salah satunya adalah karena peran serta dari para pemain sepak bola, Sadio Mane, Kanote, atau juga mungkin Muhammad Salah gitu. Uniknya mereka ini nggak berprofesi sebagai ustadz, tapi banyak mengajak orang untuk mengenal Allah. Contoh mungkin Muhammad Salah minta digantikan karena takut ketinggalan sholat maghrib, tapi nggak pernah dicoret dari tim sepak bola. Kenapa? Karena beliau terlalu jago. Karena terlalu jago, maka alasan rasional itu mengalahkan alasan emosional. Jadi kalau teman-teman dua paling jago, nggak bakal dicoret dari apapun. Pada saat udah paling jago pada posisi yang pas, disitulah peran kita bisa dimainkan. Contoh mungkin ada pegulat dari Dagestan itu ya, pasti pada tahu ya, Habib Nurmagomedov ya, kalau bahasa Rusianya Nurmagomedov. Beliau ini bisa bilang alhamdulillah di depan jutaan penonton UFC tanpa dicoret dari ajang itu. Kenapa? Karena dia terlalu jago. Jadi teman-teman semua, jago itu perlu, yang saya tekankan sekarang, jago dalam bidang apapun itu perlu pakai banget gitu. Misalnya nggak bisa jadi ustadz, jadi profesi yang terbaik dan yang paling jago. Pada saat jago, orang mungkin bisa banyak follow kita. Udah banyak followernya, pang, disitulah kenalkan pada Allah gitu. Dan orang yang paling jago, orang yang paling disukai Allah. Nah, orang dengan kemampuan power terbaik itu yang disukai sama Allah. Jadi teman-teman semua bilang kalau punya power lebih besar, tentunya Allah suka, ya jelas. Tapi bukan hanya orang yang kemudian badannya kuat aja, tapi kemampuan power dalam bidang profesi yang diperankan. Jadi sekarang ini menurut saya bahwa semua para pahlawan-pahlawan perubahan peradaban itu punya masanya sendiri. Mungkin pemuda-pemuda Al-Kahfi ada goanya, Muhammad Al-Fatih mungkin ada Madrasah Idirninya gitu ya. Kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi, atau juga mungkin Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang mengalihkan Yerusalem, siapa namanya saya lupa. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi kalau nggak saya. Beliau ada mungkin di Damaskus waktu itu madrasahnya. Dan sekarang ini mungkin ini eranya kita ketika pandemi. Siapa tahu STB Alia adalah Madrasah Idirninya teman-teman semua. STB Alia adalah gua Al-Kahfinya teman-teman semua. STB Alia adalah Goa Hiro-nya teman-teman semua. Karena semua orang-orang terbaik itu dierem dulu. Semua orang-orang terbaik itu dibentuk gitu. Is made gitu. Bukan cuma lahir ceplos begitu aja, enggak, tapi dibentuk. Dan orang-orang terbaik adalah orang-orang yang berpikiran ke depan dan mau berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin orang bilang itu hijrah. Tapi hijrah itu sebuah journey ya. Journey bergerak ke arah yang lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Sesuatu yang bergerak ke arah yang lebih baik itu pasti hasilnya lebih baik. Air kalau nggak gerak itu keruh, gitu ya. Emas itu harganya mahal kalau udah bergerak dari dalam bumi keluar kemudian dijual. Kayu jati akan jadi cuma pohon di hutan doang kalau nggak bergerak ke kota. Anak panah kalau nggak digerakin itu anak tidur. Singa nggak keluar dari gua kurus. Mobil kok cuma parkir berkarat mogok. Jadi kalau kita nggak gerak, nothing. Kalau kita nggak gerak, nothing. Makanya setiap orang hidup tuh mau harus udah fokusnya mau kemana gitu. Fokusnya gue mau ada di sini, gue mau jadi seorang dengan profesi ini, dan gue mau ada satu misi gue mau bertemu sama Rasulullah SAW. Caranya gimana? Yes, you made the path. Bikin jalannya untuk bisa target ke sesuatu, jadi orang kaya, jadi ekonom canggih, untuk bisa memiliki peran di perekonomian Indonesia misalnya, atau di teknologi Indonesia. Semua dari kita dilahirkan di kota masing-masing, di keluarga yang berbeda-beda, dengan profesi yang beda-beda, kita punya misi beda-beda. Jadi teman-teman semua, saya rasa anak-anak muda adalah sesuatu yang ditunggu sama Allah. Karena setiap hari Jumat Al-Kahfi dibacain terus gitu. Masa kita nggak paham sih kode ini gitu ya. Dan Rasulullah SAW, rombongan-rombongan muda
dengan pasukan-pasukan yang hebat, orang-orang pintar di dalamnya, penuh strategi. Kemudian juga ada satu ekor besar kalau nggak salah, Umar bin Abdul Aziz saat dulu, bagaimana perekonomian dijalankan dengan akar yang sangat luar biasa, sampai akhirnya zakatnya harus dikirim ke Eropa karena semua warganya udah pada kaya semua. Nah, apakah peradaban dari timur yang dimaksud Indonesia? Ya itu kodenya dari Allah. Apakah kita bisa membaca kode itu, dan apakah kita jawaban dari nubuahnya Rasulullah SAW? Karena dulu pernah Rasulullah SAW pernah bilang, ada seorang pemimpin terbaik, yang pemimpin terbaik dengan pasukan terbaik yang bisa menaklukkan Eropa Timur atau Konstantinopel. Para pemuda berlomba untuk nubuah tersebut, saya orangnya. Saya nih orang yang berperan, saya yang dimaksud Rasulullah saya. Semuanya begitu. Kita mudah-mudahan punya semangat yang sama. Jika Rasulullah SAW membutuhkan 1000 orang, insya Allah saya ada di sana. Jika umat ini membutuhkan 100 orang, saya di antara 100 itu. Kalau dibutuhkan satu, ya kalau ikut saya kalau perlu. Jadi teman-teman semua, ayo sekarang kita jadi pemain, kita adalah orang-orang terbaik, walaupun mungkin kita nggak bisa merubah skala besar, minimal kita bisa mengangkat harkat martabat dari keluarga kita sendiri, dan jumlah sesuatu berdasarkan angka itu hanya hitungan aja. Masalah gagal, berhasil, atau enggak itu udah urusan Allah. Tugas kita hanya effortnya yang luar biasa. Karena kalau kita tahu, untuk teman-teman yang pernah umroh, memang sudah ditakdirkan Nabi Ismail itu akan dapat bisa minum air Zam-Zam. Dan ibunya bolak-balik nyari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Akhirnya ditemuinya memang di bawah kakinya Nabi Ismail, gitu kan. Memang Allah sudah menentukan, sudah ditakdirkan akan untuk mendapatkan itu, tapi ditunggu adalah effortnya, upaya kita untuk mendapatkan itu. Nah, kalau kita umroh, yang wajib itu yang Safa Marwahnya. Justru minum air Zam-Zamnya hanya sunnah. Ya teman-teman semua, segala effort maksimal itu ditunggu sama umat, ditunggu sama masyarakat, ya. Dan kita mesti menjadi orang yang berguna, bukan hanya untuk sesama muslim aja, tapi harus berguna rahmatan lil alamin untuk semua orang. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi solusi yang lain. Jadi memang pandemi ini 2-3 tahun ini cobaan buat kita semuanya, dan di pandemi ini adalah sesuatu yang akan dicatat sejarah, dan tentunya juga Allah akan mencatat siapa di antara teman-teman semua yang akan berdiri menjadi juru bicara dan memberi solusi untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Sepertinya saya rasa mungkin guru-guru kita nanti akan melengkapi, karena ilmu saya juga masih cetek segini-segini aja, mudah-mudahan masih ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Untung atas penyampaiannya yang sangat luar biasa, dan juga merupakan suatu kehormatan buat kita semua. Kita mendapatkan motivasi Ramadan dari Pak Ari Untung, seperti yang tadi beliau bilang ya, terutama kita ini untuk yang generasi muda, sudah saatnya kita harus bergerak untuk insya Allah Indonesia yang lebih maju lagi, dan juga kita jangan ada kata mager-mager ya, terutama nih biasanya kalau kaum muda nih ada stereotip yaitu mager ya. Jadi buat teman-teman tetap kita harus semangat terus. Semoga apa yang kita cita-citakan insya Allah tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin.